Suatu ketika, ada seorang gadis muda yang sangat suka menari. Kepandaiannya menari sangat menonjol dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain, sehingga dia seringkali menjadi juara di berbagai perlombaan yang diadakan. Dia berpikir dengan bakat dan kemampuannya yang dimiliki saat ini, suatu saat apabila dewasa nanti, dia ingin menjadi penari kelas dunia. Dia membayangkan dirinya menari di berbagai negara, Rusia, Cina, Jepang, Amerika, serta ditonton oleh ribuan orang yang mengagumi tariannya. Suatu hari di kotanya dikunjungi oleh seorang pakar tari yang berasal dari luar negeri. Pakar ini sangatlah hebat, dan dari tangan dinginnya telah banyak dilahirkan penari-penari kelas dunia. Gadis muda ini ingin sekali menari dan menunjukkan kebolehannya di depan sang pakar tersebut. Bahkan, jika mungkin memperoleh kesempatan menjadi muridnya. Akhirnya, kesempatan itu datang juga. Si gadis muda berhasil menjumpai sang pakar di belakang panggung. Seusai sebuah pagelaran tari, si gadis muda bertanya, "Pak, saya ingin sekali menjadi penari kelas dunia. Apakah Anda punya waktu sejenak untuk menilai saya menari? Saya ingin tahu pendapat Anda tentang tarian saya." "Baiklah, menarilah di depan saya selama 10 menit, jawab sang pakar. Belum lagi 10 menit berlalu, sang pakar berdiri dari kursinya dan berlalu meninggalkan si gadis muda begitu saja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Betapa hancurnya si gadis muda melihat sikap sang pakar. Si gadis langsung berlari keluar, pulang ke rumah. Dia langsung menangis terseduh-seduh. Dia menjadi benci terhadap dirinya sendiri. Ternyata tarian yang selama ini dia bangga-banggakan tidak ada apa-apanya di hadapan sang pakar. Kemudian dia ambil sepatu tarinya dan dia lemparkan ke dalam gudang. Sejak saat itu, dia bersumpah tidak pernah akan menari lagi. Puluhan tahun berlalu, sang gadis muda kini telah menjadi ibu dengan 3 orang anak. Suaminya telah meninggal, dan untuk menghidupi keluarganya, dia bekerja menjadi pelayan dari sebuah toko di sudut jalan. Suatu hari ada sebuah pagelaran tari yang diadakan di kota itu. Nampak sang pakar berada di antara para penari muda di belakang panggung. Sang pakar nampak tua, dengan rambutnya yang sudah putih. Si ibu dengan 3 anaknya juga datang ke pagelaran tari tersebut. Seusai acara, ibu ini membawa ketiga anaknya ke belakang panggung, mencari sang pakar, dan memperkenalkan ketiga anaknya kepada sang pakar. Sang pakar masih mengenali ibu ini sebagai gadis muda yang berbakat tari, dan kemudian mereka bercerita dengan akrabnya. Si ibu bertanya, "Pak, ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Ini tentang penampilan saya sewaktu menari di hadapan Anda bertahun-tahun yang silam. Sebegitu jelekkah penampilan saya saat itu, sehingga Anda langsung pergi meninggalkan saya begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata pun?" "Oh iya, saya ingat peristiwa itu. Terus terang, saya belum pernah melihat tarian seindah yang kamu lakukan waktu itu. Saya rasa kamu akan menjadi penari kelas dunia. Saya tidak mengerti mengapa kamu tiba-tiba berhenti dari dunia tari," jawab sang pakar. Si ibu ini sangat terkejut mendengar jawaban sang pakar. "Ini tidak adil," seru ibu itu. "Sikap Anda telah mencuri semua impian saya pada waktu itu. Kalau memang tarian saya bagus, mengapa Anda meninggalkan saya begitu saja ketika saya baru menari beberapa menit? Anda seharusnya memuji saya dan bukannya mengacuhkan saya begitu saja. Mestinya
saya bisa menjadi penari kelas dunia, bukan hanya menjadi pelayan toko. Si pakar menjawab lagi dengan tenang, tidak. Saya rasa saya telah melakukan hal yang benar. Anda tidak harus minum anggur 1 barel untuk membuktikan anggur itu enak. Demikian juga saya. Saya tidak harus menonton 10 menit untuk membuktikan tarian Anda bagus. Malam itu saya sudah sangat lelah setelah pertunjukan. Dan sejenak saya tinggalkan Anda untuk mengambil kartu nama saya dan berharap Anda mau menghubungi saya lagi keesokan hari. Tapi Anda sudah pergi ketika saya keluar. Dan satu hal yang perlu Anda camkan, bahwa Anda mestinya fokus pada impian Anda, bukan pada ucapan atau tindakan saya. Lalu pujian. Anda mengharapkan pujian dari saya. Waktu itu Anda sedang bertumbuh. Pujian itu seperti pedang bermata dua. Ada kalanya memotivasimu, bisa pula melemahkanmu. Dan faktanya, saya melihat bahwa sebagian besar pujian yang diberikan pada seseorang yang sedang bertumbuh hanya akan membuatnya dirinya puas dan pertumbuhannya berhenti. Saya justru lebih suka mengacuhkanmu agar hal itu bisa melecutmu bertumbuh lebih cepat lagi. Lagi pula, pujian itu sepantasnya datang dari keinginan saya sendiri. Tidak pantas Anda meminta pujian dari orang lain, termasuk saya. Anda lihat, ini sebenarnya hanyalah masalah sepele. Seandainya Anda pada waktu itu tidak menghiraukan apa yang terjadi dan tetap menari, mungkin hari ini Anda sudah menjadi penari kelas dunia. Mungkin Anda sakit hati pada waktu itu, tapi sakit hati Anda akan cepat hilang begitu Anda berlatih kembali. Tapi sakit hati karena penyesalan Anda hari ini tidak pernah bisa hilang untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nilai apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Sungguh sangat disayangkan apa yang telah diambil oleh penari berbakat di atas sebagai keputusannya di masa muda dulu. Ternyata rasa kecewa dan sakit hati sudah mencuri impiannya, dan bukanlah sang pakar seperti yang ia bayangkan selama ini. Begitu juga kita dewasa ini seringkali menyalahkan orang lain, situasi yang terjadi atau keadaan yang tidak mendukung sebagai pencuri impian besar kita. Nah, namun ketahuilah bahwa musuh terkuat kita adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, teruslah melakukan pembelajaran tiada henti, agar pengetahuan dan kebijaksanaan kita pun meningkat setiap harinya. Dan jangan lupa untuk menjaga senantiasa pikiran positif kita, agar dapat membantu memberikan respon yang positif di setiap kehidupan kita. Meski kita menghadapi halangan dan rintangan seberat apapun, jadilah diri kita sendiri. Jangan oleh karena tindakan atau perkataan orang lain, tetapi tetaplah pegang impian kita. Makasih, Tuhan Yesus memberkati.